Kenapa? Karena ketika ibu mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ibu lagi minta ke Allah, ya Allah, bimbing kami ke jalan yang lurus sebagaimana dulu Engkau telah membimbing orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka itu? Siapa mereka yang dimaksud itu? An'amta alaihim itu siapa? Siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah siapa? Di antaranya orang-orang yang soleh, Bu. Sedangkan orang yang soleh kan dikatakan, kenapa Bilal derajatnya sampai mulia di sisi Allah? Karena kesolehannya. Walaupun mungkin fisiknya seperti itu, ilmunya juga biasa-biasa, malah taraf kehidupannya juga di bawah standar masyarakat waktu itu, tetapi Bilal menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena kesolehan. Maka dengan demikian, di saat kita ngucapin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ibu kita lagi minta kalau ya Allah jadikan orang aku ini orang-orang yang mulia di sisimu, orang-orang yang derajatnya baik di sisimu. Gitu, paham nggak? Oke, supaya ibu lebih paham. Dari mana kita tahu bahwa di saat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, kita lagi minta ke Allah untuk dijadikan orang yang soleh? Dari mana kita tahunya itu? Kita buka surat An-Nisa ayat 69. Di sana Allah menjelaskan, di ayat surat An-Nisa ayat 69 Allah menjelaskan bahwa yang termasuk orang yang telah diberi nikmat itu adalah orang-orang yang soleh. Udah kebuka An-Nisa surat keempat ayat 69. So. Udah ketemu? Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Ada? So, nyantai aja, nyari aja dulu. Halaman An-Nisa ayat 69, surat keempat ayat 69. Ada, Bu? 69 ketemu? Ada ya? Wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Nah, ini garis bawahi oleh Ibu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Kan tadi ketika ibu ngucapin an'amta alaihim, ya kan, di Al-Fatihah, siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu? Di ayat ini dikatakan, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, gitu, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapakah mereka yang telah dapat nikmat dari Allah itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, kalangan orang-orang yang siddiqin, yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Nah, makanya Ibu, kita harus membiasakan paham bahwa ternyata di saat kita ngucapin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ibu lagi minta ke Allah satu permintaan yang terbaik dalam hidup, yaitu apa? Minta agar termasuk golongan orang yang mulia di sisi Allah. Dan mulianya kita ingat, bukan mulia karena materi, bukan mulia karena jabatan dan pangkat, tapi mulia karena kesolehan. Paham, Bu? Paham ya? Kemudian sebaliknya, kan kita tidak mau termasuk orang yang buruk derajatnya di sisi Allah. Dan Allah jelaskan, ada dua golongan yang kata Allah, mereka adalah orang-orang terburuk derajatnya di sisi Allah. Paling busuk, paling jelek derajatnya di sisi Allah. Nggak ada kemuliaan bagi mereka di sisi Allah. Siapakah mereka itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang kau sesatkan. Kenapa? Karena orang yang dimurkai Allah dan orang yang hidupnya disesatkan Allah, itulah mereka orang-orang yang paling buruk derajatnya di sisi Allah. Walaupun mungkin mereka sukses dunianya,
Walaupun mungkin mereka kaya raya hartanya, walaupun mungkin jabatan mereka tinggi, tetapi karena mereka tidak soleh, tidak takwa, tidak taat ke Allah, tidak taat ke Rasul, maka diponis oleh Allah mereka itu seburuk-buruknya manusia di muka bumi, seburuk-buruknya makhluk terburuk di muka bumi. Siapa